Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Rabu 28 Desember 2022. Hari ini secara khusus kita bersukacita bersama dengan Kristeo Immanuel dan juga Andika yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kita juga bersukacita bersama dengan keluarga Bapak Erik Napitupulu dan Ibu Rosana Huta Barat. Demikian juga dengan keluarga Bapak Dedi Lunedi dan Ibu Lara Carolina Bunga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Bapak dan Ibu sekalian. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang tak berbatas dalam hidup kami, untuk setiap anugerah yang Tuhan percayakan hadir dalam kehidupan kami. Entah itu berupa hari ulang tahun pertambahan usia ataupun hari ulang tahun perkawinan bagi saudara-saudara kami tepat di hari ini. Kiranya kebaikan Tuhan mengiring langkah kehidupan pribadi dan juga keluarga mereka masing-masing. Mendasari ungkapan syukur kami atas ragam berkat Tuhan, ada sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama pagi ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk dapat memahami dan memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52. Firman Tuhan berkata, "Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, 'Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau.' Jawabnya kepada mereka, 'Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?' Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Demikianlah firman Tuhan. Berada di rumah Bapa. Bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pagi hari ini mengisahkan tentang Yesus saat berusia 12 tahun dan sedang berada di Yerusalem bersama Yusuf dan Maria untuk merayakan Paskah. Saat dalam perjalanan pulang, ternyata Yusuf dan Maria tidak melihat Yesus, sehingga mereka harus berjalan kembali ke Yerusalem 1 hari lamanya untuk mencari Yesus. Ternyata mereka menjumpai Yesus diam di dalam bait Allah, sedang duduk di tengah alim ulama, bertanya jawab dan mendengarkan pengajaran mereka. Yesus berkata kepada Yusuf dan Maria bahwa memang sudah seharusnya ia berada di rumah Bapa. Setelahnya mereka bersama pulang ke Nazaret. Bapak Ibu saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bersama bahwa seharusnya kita pun berada di rumah Bapa, bukan hanya secara fisik, tapi juga iman dan percaya yang semakin berkembang seiring waktu dan gumul juang hidup yang terarah kepada Tuhan. Masih dalam suasana sukacita Natal, mari upayakan agar hati dan pikiran kita pun tetap berada di rumah Bapa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama. Mampukan kami untuk meyakini bahwa seharusnya kami juga berada di dalam rumah Bapa, bukan hanya secara fisik, tapi juga iman dan percaya kami yang semakin berkembang seiring waktu dan gumul juang hidup yang harus kami hadapi. Mampukan kami Tuhan Yesus, supaya hati dan pikiran kami tetap berada di dalam rumah Bapa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami siap melangkah di hari baru yang Tuhan anugerahkan, kiranya kebaikan Tuhan mengiring langkah kami, sehingga sungguhlah di sepanjang hari ini, hidup ini hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing, dan jangan pernah lupa untuk senantiasa menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.